At-tafriqu bainal ulama'i, perbedaan antara ulama dan antara mereka yang menyerupai ulama. Nah ini dia judulnya. Ini ada di kitab kan ya, bukan kata saya. At-tafriqu bainal ulama'i, perbedaan antara ulama dan antara mereka yang menyerupai ulama. Ada 3. Awalan at-tafriqu bainal ulama'i wal qurra'i, perbedaan antara ulama dan qurra, ahli Quran. Yang kedua, at-tafriqu bainal ulama'i wal musfikin awil mufakkirin, perbedaan ulama dengan para budayawan atau ahli pikir. Yang kedua. Yang ketiga, at-tafriqu bainal ulama wal khutaba, perbedaan antara ulama dan para penceramah. Nih harus dibedain nih. Ya, para penceramah. Tidak semua penceramah itu ulama. Tapi kalau ulama sudah pasti penceramah. Gitu ya. Jangan tertipu. Kadang-kadang di masyarakat ada anak-anak pinter pidato, lucu. Acara maulid penting banget untuk mengambil sejarah inti maulid, panggil yang lucu-lucu. Disebutnya Kiai Haji lagi. Ya ini kadang-kadang orang masyarakat salah menilainya. Ya. Jadi yang penting hiburan. Ya yang penting dihibur, yang penting mereka mendapat maulidnya menjadi rame, Isra Mi'raj jadi rame. Ini pelawak yang dipanggil. Nggak ada intinya. Kayak contohnya sholawat, maulid di mana-mana saya perhatiin, rata-rata isinya tentang sholawat. Kemudian yang digandrungi mereka yang berjubah, rata-rata berjubah, berjenggot, kemudian juga sorbannya menggupai ke bawah, tidak salah, udeng-udengnya gede, istrinya kalau tidak bersolawat pada keluarga Nabi tidak masuk surga. Padahal solawat itu, ini harus diketahui Pak, solawat itu ada 3. Ada solawat labdiyah, ada solawat kolbiyah, ada solawat fi'liyah. Solawat labdiyah itu solawat yang diucapkan. Contohnya solawat nariyah, solawat ibrahimiyah, solawat tibil kulub, solawat sirril asror, solawat pati, gitu ya. Diucapkan, dibaca berapa kali? Ada yang 20 kali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali, ada 1000 kali, 2000, ada 10.000 solawat. Nggak jadi masalah. Cuman jangan hanya sampai solawat itu labdiyah, diucapkan saja. Harus qalbiyah. Solawat tadi kita usahakan tahu artinya atau maksudnya, kemudian kita pakai di hati kita. Ketika motor macet, di jalanan kita bawa kendaraan, dari belakang, depan penuh kendaraan, samping kiri kanan juga kendaraan. Kadang-kadang kita kesenggol orang, marah-marahnya luar biasa. Itu mungkin tiba-tiba orang lewat tanpa sen, kita marah. Coba hati kita bersolawat, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, ya, malah dapat pahala. Kalau kita mengucapkan kata-kata kotor kepada orang yang lewat tadi, alamatnya nggak tahu, rumahnya di mana, dia tidak terima, susah minta maafnya. Kalau sama jamaah masjid kita tahu rumahnya ya. Saya kemarin ngomong kasar, saya samperin dari rumahnya, ketemu. Tapi kalau di jalanan, makanya sholawat saja, sallallahu ala Muhammad. Kemudian sholawat fi'liyah. Fi'liyah itu dilakukan dengan perbuatan. Nah kalau firman Allah kan banyak tuh. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum antahu. Ya, pantahu, wa ma nahakum anhu pantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ikuti, dan apa yang dilarangnya tinggalkan. Berarti baca Quran, ini kan yang bawa Rasulullah Quran
syariat Rasulullah, berarti sudah sholawat. Ya, kemudian kita sholat fardu 5 waktu, disertai dengan jamaah. Yang nyuruh Rasulullah, kita lakukan, sudah sholawat. Kita haji, punya kemampuan, kita sudah sholawat. Kita zakat, sudah sholawat. Ada orang bersihin karpet masjid. Yang satunya lagi wirid, sholawat 10.000. Terdetik di dalam hatinya, nih orang kerja mulu nggak pernah sholawat. Salah, justru yang bersolawat yang bersihin karpet masjid. Ya, justru yang sholawat yang benernya yang bersihin karpet, yang bersihin. Itu yang sebenarnya inti daripada sholawat, bukan sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya juga senang bersolawat, bahkan bermacam-macam sholawat, dan punya kitab isinya sholawat semua. Siril Asrar, Sayyidus Sholawat, Sajaratun Nukud, segala macam-macamnya banyak. Fungsinya apa? Tapi setelah dicermati, sholawat itu adalah mengikuti ajaran Rasulullah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, hadirin yang berbahagia, kita lanjut. Awalan at-tafriqu bainal ulama wal qurra. Inna min mumayyizati hadzal asri tubshi al-qira'atu fihi hatta asbahat dhahiratan amatan. Sesungguhnya daripada kelebihan-kelebihan pada masa sekarang, bertebaran qiraat-qiraat sehingga menjadi nyata secara umum. Idh sara mu'adzamun nasi yastati'u ayaqra'a, di mana orang besar di antara orang-orang awam itu ada yang bisa baca Quran. Wa sara jahilu bil qiraati, dan orang-orang awam, orang bodoh juga bisa baca. Wal mustatsna min umumin nas, orang yang bisa baca itu pengecualian dari orang-orang yang lain. Ini maksud di sini qori. Kalau di Mesir, Pak ya, ini di Mesir nih. Kalau di Indonesia, qori banyak juga jadi ulamanya. Ulama fikih qori juga, ulama fikihnya banyak juga. Tapi kalau di Mesir spesialisasi. Khusus qori aja. Khusus yang memberi fatwa fikih saja. Khusus yang beri fatwa tafsir saja. Khusus yang bersolawat saja. Jadi tidak seperti kayak di Indonesia. Nah, orang-orang yang dimaksud di dalam kitab ini adalah mereka hanya kerjaannya membaca Al-Quran dengan suara, dengan lagu, tetapi mengenyampingkan hukum-hukum Islam yang lain. Maka saya sendiri sedikit berontak. Saya sendiri masuk dari kelompok Ibqoh juga, karena dulu pernah MTQ ya. Ya dulu nyampur kelompok Quran. Cuma sayang, saya merotes dalam hati saya. Ada qori tinggalnya dekat masjid, dekat musola. Hampir tidak pernah saya lihat dia imam. Tidak pernah dia lihat imam. Imam nggak pernah saya lihat. Kemudian kalau dia muda, hampir nggak pernah saya lihat dia adzan. Ini yang maksudnya, yang salahnya ya. Kalau diundang dia baru mau. Jadi Ustadz Simatupang siang malam tunggu panggilan. Ya. Maulid panggil, kemudian haflah segala macam. Musola imamnya seadanya, jelek, kurang fasih, ya. Dianya sendiri nggak pernah ikut jamaah. Ini saya bilang manfaatnya qori apa? Hanya buat tampil doang. Kalau hanya buat tampil doang, tak bedanya dengan kontes burung perkutut. Kalau hanya buat tampil doang, tahu banyak kontes burung ocehan. Justru masyarakat akan senang kalau yang imamnya seorang qori, yang adzannya seorang qori, enak kan? Ini yang ada orang adzan jelek disalahin, imam belum fasih disalahin, dianya sendiri nggak mau maju, ya minimal seminggu. Nah ini bapak-bapak ya,
Yang begini yang maksud yang disalahin dalam kitab ini. Tapi kalau qori yang sudah lurus, yang mereka juga alim kayak Ustaz Said Agil Al-Munawar, Ustaz Ali, ya emang mereka di samping ahli Quran, ya mereka orang alim. Nah ini yang disalahkan yang hanya buat tampil. Ya. Nah hadirin yang berbahagia, kita kan enak banget kalau dengar misalnya maghrib yang adzan qori. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya. Kalau enggak ya adzan Madinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Yang dengarnya juga dari jauh enak ini. Sekarang kan terbalik. Kalau khutbah sekarang banyak kan yang muda yang khutbah. Yang adzan yang tua-tua. Pernah saya di Masjid Nurul Huda dekat Kostrad. Kasihan banget yang adzan pertamanya tua umur 70. Adzan yang keduanya juga tua juga. Akhirnya saya kasihan, saya ambil alih. Pak, saya yang adzan pertama sekaligus khotib. Nah, orang kelihatannya lumayan semangat itu. Ya. Khotibnya gagah. Ya, menggebu-gebu ngobrolnya, ngomongnya. Pas yang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya elah. Nggak apa-apa sih. Cuman kayaknya masjid segede Darul Palah misalnya nih. Masjid segede Darul Palah nggak punya muadzin yang bagus. Ya gitu kan? Nggak punya muadzin yang bagus. Sekarang anak orang-orang tua milenial nih, kalau punya anak suaranya bagus. Ikut nyanyi, lomba nyanyi. Jadi nggak jadi qori. Ikut lomba, ikut audisi, lomba nyanyi dangdut. Audisi nyanyi pop. Kalau dia tulisannya bagus, nggak mau dikhususin kaligrafi. Apa? Melukis. Supaya jadi begitu. Kalau anak pinter, cerdas, matematik bagus, disekolahin ke sekolah umum. Pesantren sisanya. Madrasah sisanya. Akhirnya ada ustadznya pada keluar ya tamatan-tamatan. Karena sisanya sisaan. Ya ustadznya begitu seadanya jadinya. Ya. Nah hadirin yang berbahagia. Wahadal amru jadi wa tarona bitafasil qiraati kathratil kutub allati tukhrijuhal mutatabu. Ya, matabu'u jadi akhirnya karena banyak suara-suara Quran segala macam dikit-dikit tampil. Bapak-bapak kalau baca di YouTube itu suara qori namanya ya. Mustafa Ismail. Kemudian juga Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Munsawi, Syekh Al-Munsawi. Kemudian juga Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Kalau qori-qori itu Jakarta, qori-qori Indonesia yang sudah tinggi, itu sumbernya marojinya, referensinya adalah ke Mesir. Mustafa Ismail, ya, kemudian juga Syekh Abdul Basit Abdul Somad, gitu ya. Nah itu jadi karangan-karangan buku, kitab-kitab tentang Al-Quran banyak saat itu nih, pada masa itu. Kemudian wantasarat mu'allafatu ulama'il muslimin al-muhtawiyati ala sunnati sayyidil mursalin. Tersebarlah karangan-karangan ulama yang mengandung sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, walal ahkam asyariyah dan hukum-hukum syariat. Wa hadzal amru ma'anahu nikmatun min ni'amil maula. Dan suatu urusan ini adalah merupakan suatu nikmat dari Allah jalla sya'nuh. Ila annahu qad yakunu sababan lil inhirafi 'anil haq. Kalau hanya Quran saja yang dibahas, lagu-lagu Al-Quran saja yang dibahas, nanti akan menjadi penyimpangan-penyimpangan dari kebenaran. Wa dzalika idza tasaddan nasu bisababin tisaril kutubi bainahum.
Dan yang demikian itu apabila terjadi perselisihan, perbedaan di antara manusia, bisa babintisaril kutub dengan disebabkan tersebarnya kitab-kitab antara mereka, lin nadhari pin nususi untuk melihat dalam nas-nas, duna ma'rifati bi usulin nadhar tanpa tahu ya asal usulnya, wa qawaidil istinbat dan juga kaidah-kaidah penyimpulan, waduna ma'rifati bi'awaridil adillah wa turuki ta'arud, dan juga tanpa mengetahui tentang dalil-dalil dan juga metode-metode untuk mencegah perlawanan, wasalibit tarjih, dan juga gaya-gaya bahasa penguatan dari bahasa itu sendiri. Jadi maksudnya begini Pak, Al-Quran itu di samping bacaan, tajwid ya, ada makharijul huruf. Ya, makharijul huruf, kemudian nanti ada laqabul huruf. Ada laqab-laqab huruf, alqabul huruf. Setelah laqabul huruf nanti ada sifatul huruf, ya kan? Sifat-sifat huruf. Kemudian nanti di dalam Al-Qur'an ada am dan khas. Yang ini yang harus diketahui. Am dan khas, umum dan khusus. Contohnya, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Umum nih. Umum. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan seterusnya. Ini khusus. Am dan khas. Ada. Makanya kebanyakan orang wakofnya innal insana lafi khusrin illa, atau ada yang mengatakan yang mewakafkan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya, coba kita terjemahin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Shadaqallahul azim. Buat apa ngaji? Rugi. Buat apa sholat? Rugi. Makanya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang nggak rugi. Ini salah satu contoh am. Makanya banyak penceramah muda karena mungkin nggak belajar kitab, main begini aja. Hadis dibilang ayat, ayat dibilang hadis, gitu ya. Ini banyak. Ini kalau orang dekat dengan saya bilangin, itu ayat dari mana dek? Dia kelimpungan itu. Terus kalau ayat ini, ente kenapa fatwa pakai ini? Ini kan umum ayatnya. Nggak tahu, nggak ngerti. Ya, harus tahu ya. Jadi yang nggak jadi ayatul ahkam namanya, ayat-ayat hukum. Kayak contoh lagi, ada ayat mansukh, ada nasikh. Nasikh mansukh. Nasikh itu artinya mengganti, yang mengganti. Kalau mansukh yang diganti. Contohnya apa namanya? Iddah itu kan? Ilal haul, mata'an ilal haul. Sampai sekarang tulisan ini ada di Al-Qur'an. Mata'an ilal haul. Kalau dulu kalau dicerai mati atau hidup, iddahnya masa tunggu ya habis cerai, tinggal suami itu setahun. Nah, sekarang walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiatan, ya yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asra. Nah, ini ayat berikutnya yang mengganti orang yang ditinggalkan mati oleh suaminya, para istri, maka mereka hendaklah menunggu untuk bersuami lagi 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau dulu setahun. Tapi yang setahun ini sampai sekarang masih ada ayatnya. Ya, ini banyak nggak tahu. Ya. Nah, kemudian kalau dicerai biasa gimana? Kalau dicerai biasa 3 bulan 10 hari. Orang cekcok keluarga, kemudian bercerai, jangan langsung nikah 3 bulan 10 hari. Ya. Kalau lagi hamil dicerai, iddahnya kapan? Pas melahirkan. Kalau belum disentuh sama sekali, tidak ada iddah. Apa iya ada Pak Ustadz? Laki-laki nggak nyentuh istrinya? Ada, di petukangan ini ada.
Saya nggak sebut namanya, saya nggak sebut. Ya mungkin dia gennya sejak lahir kurang sempurna. Taruhlah zaman sekarang disebut banci ya, banci asli ya, bukan banci-bancian, bukan banci salon ya. Kalau salon kan laki-laki normal dibanci-banciin. Ini bancinya bawaan udah dari lahir. Ketika dikawinkan, dinikahkan, dia melihat istrinya, tubuh istrinya, dia geli. Dia nggak mau campur. Nah cerai, yang ini nggak ada iddahnya. Ini bapak-bapak. Di petukangan ada, mungkin bapak-bapak yang udah lama tuh senyum-senyum tahu siapa orangnya. Ya, saya juga dengar soalnya dari keluarga saya orang Betawi sini. Nah bapak-bapak yang dimaksud tadi gitu, jadi kalau membaca doang, ya pahala sih, baca Al-Quran pahala, ya pahala. Cuman kalau menjadi dia sebut ulama nggak bisa. Jadi ini yang dimaksudnya kalau dia hanya Quran. Karena qori itu, maaf ya, saya juga qori. Itu kan kalau mau maulid tampil surahnya, surah Al-Ahzab, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian makana Muhammadun aba ahadi mirjalikum. Kemudian kul in kuntum. Apalannya itu aja. Ya itu. Kemudian ntar Isra Mi'raj, Al-Isra dah. Al-Isra ayat 1, 2, 3 sama An-Najm. Gitu. Kemudian puasa 183 dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tampil. Itu juga. Cuman pakaiannya kalau qori kan pasti pakai peci. Pakai peci, pakai jas. Nah dia nggak bisa dikatakan qori itu orang alim. Kecuali di samping dia qori, dia hafid Quran. Kayak contohnya guru kita, Ustaz Sayyid Agil Al-Munawwar. Fikih juga, pakih juga, ahli fikih juga, itu yang dimaksud. Ini yang dimaksud hanya comot-comotan qori gitu. Bahkan teman saya juara internasional, ada yang nggak ngerti ilmu tajwid, ada dari Aceh. Ustaz, ini hukumnya apa? Ana nggak tahu katanya. Terus ini apa? Oh nggak tahu, ente kan qori. Ana mah dari dulu sama orang tua kalau diajarin Quran gini, baca-baca aja udah. Yang ada benderanya 6 harkat. Kalau ketemu huruf ini dulu kan gitu ya. Kalau ketemu tasdid tabrakin katanya. Tapi bacanya benar. Nah, makanya saya katakan kalau qori disebut ulama alim belum tentu. Ya. Cuman memang kalau qori udah pasti disebut ustad. Tapi tidak semua ustad qori. Gitu ya, tidak semua ustad qori. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima ala Umar rajulun fajala Umar yas'aluhu anin nas. Jadi datang seseorang pada Umar dan dia ditanya oleh orang lain. Faqala ya Amirul Mukminin, hei Tuhan Amirul Mukminin, qad qara'al Qur'an minhum kadza wa kadza. Ada orang mereka baca Quran gini. Faqultu wallahi ma uhibbu ayyusari'u yaumahum. Hadza fil Qur'ani hadil musara'ah. Demi Allah saya nggak suka cara membaca mereka. Cara membaca mereka ya, bacanya asal-asalan aja. Kemudian juga dilagu-laguin, digerak-gerakin wajahnya. Kalau ada qori baca misalnya gini Pak ya. Sambil goyang kepala. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Nah, ini goyang-goyang ini. Itu nggak boleh. Ya. Goyang. Kalau enggak wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa ya'tika rabbuka fatardi. Bergerak-gerak.
Kalau begini aja boleh khusyuk. Ini begini senyum, kadang-kadang kedip mata. Nah itu nggak boleh. Yang itu yang dimaksud para hadirin nggak boleh, ya. Atau disedih-sedihin supaya khusyuk sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Padahal yang di belakang tertawa. Yang di belakangnya tertawa. Dalam orang lagi sujud ruku, kok nggak ada yang nangis ya begitu ya. Pengen nangis dia girang. Nah, ini kori-kori yang begini yang nggak boleh, Pak. Ya, supaya dibedain. Kemudian bapak-bapak yang berbahagia, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu khafa 'alan nasi al-musara'ata fil qiraah. Cepat-cepat bacanya duna fiqhin wa fahmin, tanpa memahami dan juga pemahaman, dikhawatirkan. Misalnya dari kita berbabi hidul taqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Tanpa pemahaman. Bapak-bapak, walaupun baca itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Tingkatan-tingkatannya ada yang baca murotar, tartil, ada tahqiq. Jangan mentang-mentang qori ngimamin pakai cara qori. Sholli fardhul isya'i arba'an mustaqbil al-qiblat ada animal Allahu akbar. Qori. Pas bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kurang bagus. Jangan mentang-mentang qori ngimamin pakai lagu Quran, pakai murattal, ya, pakai murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagunya gitu aja yang polos. Polos-polos aja udah tahu suara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu ya. Jangan mentang-mentang qori ngimamin pakai lagu qori. Murattal ya, kemudian tadi tingkatan kedua tahqiq ya. Kemudian ada hadar, ada tadwir. Kalau tahqiq itu buat ngajarin, kalau hadar itu buat kita ngulang-ulang pelajaran, ngederes biasa di rumah. Tadarusan. Kalau tadwir. Kalau hadar itu cepat-cepat buat ngulangin hafalan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah itu ya, jadi ngulangin hafalan. Tapi kalau dicampur-campur nggak bisa. Misalnya saya napasnya nggak sampai sirotol nih karena udah umur dan penyakit. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau ngimamin nggak kuat. Pakai tar murattal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan dicepetin yang di terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh di akhirnya dicepetin. Jadi harus kalau mau murattal saja, ya. Nah, walaqad kana al-khawariju yaqra'una al-Qur'ana walakinnahum lam yakunu ahla fahmin wa ilmin. Al-khawarij, orang-orang khawarij itu kalau baca Quran cepat-cepat kayak baca buku, tanpa pemahaman, tanpa ilmu. Ya.
Kata Rasulullah, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Ya. Jadi tidak sungguh-sungguh baca Qur'annya. Apa itu Khawarij, Pak? Nah, ini dia. Ketika Sayyidina Ali perang melawan Muawiyah, katanya boleh lewat dikit. Ya, boleh lewat dikit. Nah, saya dapat WA soalnya. Kalau bab belum selesai, ulama sekali Abu Yadimyati juga dilebihin dikit. Ya. Itu ya. Ini masih 2 lagi, ntar kasih umum. Jadi, apa namanya? Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Jadi, mereka membaca Quran tidak sungguh-sungguh. Dan Khawarij itu saya katakan ketika Sayyidina Ali perang Siffin kalau nggak salah, bertemu dengan Muawiyah. Muawiyah sudah terdesak perangnya, mau kalah. Akhirnya dia ngangkat Quran, ya tahkim namanya, tahkim, damai. Akhirnya Ali mengabulkan permintaan damai Muawiyah. Di situ ada pro kontra. Yang setuju dengan Ali namanya Syiah. Yang tidak setuju Khawarij. Kalau Syiah sudah terkenal Pak ya? Sudah terkenal Syiah. Syiah itu punya Quran sendiri dan terlalu mengagung-agungkan pimpinannya, imam-imamnya. Kalau Khawarij kebalikan daripada Syiah, tapi tidak taat juga kepada Sayyidina Ali. Ini Khawarij. Mana Khawarij kurang viral di dunia. Nah, kemudian yang kedua sekarang apa namanya? Yang kedua at-tafriq bainal ulama wal mufakkirin. Perbedaan antara ulama dan ahli pikir dan atau mereka budayawan. Innahu natijatun lil iltiqa'i tsaqafataini, suatu hasil dari pertemuan 2 budayawan Islam dan orang Barat. Kayak Mahfud MD. Mahfud MD itu kan ilmunya ilmu ulama dari Madura, kiai, tapi dia lebih disebut bukan alim, bukan ulama, dia budayawan, ahli pikir. Makanya ngaco kadang-kadang. Nah, kemudian ada MH Ainun Najib. Itu juga ahli pikir, ulama juga. Tapi kalau MH Ainun Najib lurus lumayan. Saya lebih suka orang yang bercuap-cuap keras tentang kebenaran, lebih suka daripada mereka yang diem tapi mengiyakan kebatilan. Tuh nah, banyak. Kayak Ade Armando ya, itu ahli pikir. Tapi mikirnya sesat. Itu ya. Sesat, jadi menyesatkan gitu. Dan juga banyak-banyak orang yang begitu sekolahnya tinggi sampai ke barat atau mungkin sampai ke dunia Arab juga, tapi mereka larinya ke ahli pikir, mufakirin. Bukan ulama, bukan kiai, budayawan. Ilmunya tahu, ilmunya tahu. Kayak Gus Dur itu mufakirin, ahli pikir. Ya tapi ulama juga. Kemudian yang terakhir karena udah Isya, yaitu at-tafriqu bainal ulama'i wal khutaba'i wal wu'adz. Perbedaan antara ulama dan para penceramah dan ahli nasihat. Laqad dhahara mundu sadril awali li tarikhil islami taifatun tusama al-wu'adz aul qussas. Pada masa-masa periode awal telah muncul dalam sejarah Islam sekelompok orang-orang tukang beri nasihat atau tentang kisah, tukang baca kisah. Wa kanu fil bidayati minal ulama'i wal fuqaha. Pada awalnya dulu mereka juga dari ulama dan ahli fikih. Summa tatawarul amru hatta sara ya'idun nas wa min man laisa bi'alimin wala faqihin. Akhirnya berkembang, muncul orang-orang manusia yang menjadi penasehat tapi bukan alim, bukan ahli fikih. Nah, sekarang ini maaf ya, banyak
penceramah lebih mementingkan busananya, pakaiannya bagus, indah, kelap-kelip, diudeng-udengnya, digaya-gayain begitu. Tidak salah punya dia. Nah, itu penceramah. Kemudian kadang-kadang memancing-mancing jamaahnya untuk supaya mau dengerin dia, ada hadiah apa. Itulah penceramah. Ya, penceramah. Kemudian juga ada ustadz cinta, ada ustadz pantun, ada ustadz sembako, segala macam. Nah, itu hanya untuk daya tarik. Mudah-mudahan di belakang itu ada keikhlasan dari mereka, ya. Makanya di kampung saya dulu ada para ulama-ulama kalau lagi hajatan ada ustadz-ustadz yang kasih kisah, pembaca kisah, penyebasa cerita dan lain-lain, ya. Nah, ini para hadirin yang berbahagia supaya jangan bedakan. Kanal wa'adu min qadimiz zaman minal ulama'i wal fuqaha. Para penasehat dulunya, pemberi nasihat itu pada dulunya adalah ulama dan fuqaha. Tapi lama-lama bertaburan sekarang ini para penceramah-penceramah yang muncul padahal bukan ulama. Kalau sekarang ini yang udah ulama saya lihat UAS ulama, penceramah juga. Uwah Hidayat penceramah, ulama juga. Abu Yahya penceramah, ulama juga. Bakhtiar Nasir penceramah, ulama juga. Itu udah saya pilihin tuh. Gus Idrus ulama juga, penceramah juga. Ya, Habib Rizik penceramah juga, ulama juga. Nah, itu yang begitu-gitu. Yang enggak saya sebutin walau alam ulama model apa. Kecuali ulama-ulama semacam Habib Rizik, itu ulama-ulama yang lurus. Mudah-mudahan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saja yang bisa saya sampaikan.